Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 5 ayat 24 sampai 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Orang-orang Yahudi mengetahui bahwa orang yang mengangkat tilam di hari Sabat itu adalah orang yang sebelumnya lumpuh puluhan tahun. Melihat bahwa itu bukan sekedar tindakan mengangkat tilam biasa, tetapi tilam di mana dirinya berbaring tidak berdaya begitu lama. Karena ada kuasa yang melepaskannya dari ketidakberdayaan. Kuasa yang tidak dimiliki para pemimpin Yahudi. Kemudian Yesus mengatakan bahwa anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Yesus menempatkan dirinya setelah Allah Bapa. Yesus melakukan sesuatu bukan berasal dari kehendak dirinya sendiri. Yesus melakukan apa yang dikehendaki Allah Bapa. Karena Allah Bapa dan Yesus adalah satu, Yesus tidak akan melakukan apa yang tidak dikehendaki Allah Bapa. Yesus tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan Allah Bapa. Yesus menegaskan bahwa dirinya datang ke bumi dan melakukan berbagai tindakan luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh para nabi terdahulu maupun para pemimpin Yahudi. Memelekkan mata orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, melahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati, hingga meredakan badai dan gelombang. Karena dirinya diutus Allah. Berbagai perbuatan luar biasa itu hanya bisa dilakukan dengan kuasa dari Yang Maha Tinggi. Berbagai perbuatan ajaib itu hanya bisa dilakukan oleh Yang Maha Kuasa. Berbagai perbuatan luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh para nabi terdahulu itu seharusnya membuka mata hati orang Yahudi bahwa Yesus bukan manusia biasa. Berbagai mujizat yang tidak bisa dilakukan para nabi terdahulu, termasuk Musa, itu seharusnya membuka mata hati orang Yahudi bahwa Yesus adalah Yang Maha Kuasa itu sendiri. Jika orang menyadari bahwa Yesus adalah Yang Maha Kuasa itu sendiri, maka orang akan mau mendengarkan perkataannya. Jika orang menyadari bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia, maka orang akan mempercayai perkataannya. Jika orang mempercayai perkataan Yesus dengan melakukan apa yang dikatakannya, orang telah mengelola hidupnya sesuai rancangan Sang Pencipta kehidupan. Ketika orang menata hidupnya sesuai rancangan damai sejahtera Sang Pencipta kehidupan, orang telah meninggalkan pola hidup lamanya yang dirancang bapa segala dusta. Ketika orang menata hidupnya sesuai rancangan damai sejahtera Sang Pencipta kehidupan, telah masuk ke dalam kekekalan. Sayangnya, tidak semua orang bisa melihat firman yang menjadi manusia itu. Semua orang yang tidak bisa melihat Sang Firman yang menjadi manusia tidak akan pernah mau mendengarkan perkataannya, apalagi mempercayainya. Tidak semua orang yang melihat dan mendengar mujizat yang dilakukan Yesus mempercayainya sebagai Anak Allah. Tidak semua orang yang merasakan dan menikmati berkat jasmani dari mujizat yang dilakukan Yesus mempercayainya sebagai Allah dalam wujud manusia berdaging. Tetapi sebagian dari manusia yang rohnya telah mati karena terpisah dari Allah, mendapatkan kasih karunia dengan ditarik Allah datang kepada Yesus Kristus dan diberikan hati, pikiran, emosi, dan kehendak yang baru. Mata rohani yang baru memampukannya mengenali Anak Allah yang datang ke bumi dalam wujud manusia berdaging. Telinga rohani yang baru memampukannya mendengarkan suara Sang Pencipta kehidupan. Hati yang baru memampukannya mempercayai apa yang dikatakan Anak Allah yang datang ke bumi dalam wujud manusia berdaging. Hati yang baru yang memampukan orang mengenal Yesus Kristus yang diutus Allah Bapa ke bumi. Mengenal Yesus Kristus akan membuat orang mengenal Allah Bapa. Inilah hidup yang kekal itu,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ketika orang mempercayai perkataan Yesus dengan melakukan apa yang dikatakannya, orang telah mengelola hidupnya sesuai rancangan Sang Pencipta kehidupan. Ketika orang menata hidupnya sesuai rancangan damai sejahtera Sang Pencipta kehidupan, orang telah meninggalkan pola hidup lama yang akan membawanya kepada kematian. Ketika orang menata hidupnya sesuai rancangan damai sejahtera Sang Pencipta kehidupan, telah masuk ke dalam kekekalan walau masih di bumi.